melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapa, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi oh lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani oh lebih sungguh, Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih sungguh, Bapa. Tuhan Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dalam Matius 20 ayat 28 tentang melayani Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini firman Tuhan tentang melayani. Yesus melayani, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu, haleluya, mengampuni kami orang berdosa, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua itu berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
berkuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama yang sempurna, mulia, kudus. Kuduslah Engkau Bapa, ajar kami suka mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kepada kita semua. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku Tuhan untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Sucikan mulut kami, sucikan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sumber kebenaran. Mengajar kami, mendidik kami, membentuk karakter kami untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus. Aku mau setia, aku mau cinta dan taat. Ampuni Bapa segala dosa kesalahanku, kelemahanku. Ampun Bapa. Roh Kudus bentuk hidup kami Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Bapa kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kami semua adalah anak-anak-Mu Bapa. Firman-Mu membangun hidup kami, membentuk hidup kami, untuk kami menjadi sifat seperti Tuhan Yesus, yaitu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menang sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 21 Juni 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab firman Tuhan katakan dalam Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi inilah sebagai salah satu dasar buat kita setiap anak Tuhan, kita mau hidup seperti Yesus. Yesus sendiri melayani. Dan kedua, Yesus sendiri mengasihi kita. Seperti dalam pujian tadi, mengasihi. Itu tertulis di dalam Yohanes 13, Bapak. Saya mau baca. Ini semua ada di dalam Alkitab. Karena kita kan komit mau hidup seperti Yesus. Apa yang perintah Tuhan, kita lakukan sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34, 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan, kita saling mengasihi, kita semua bersaudara, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan perintahkan untuk saling mengampuni. Tertulis juga saudara, Matius pasal 18 ayat 21, 22. Saya mau baca demikian. Matius 18 ayat 21, 22 berkaitan dengan pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. 70 kali 7 kali. Berarti 7 kali tak titik-titik, saudara. Tak terhingga. Artinya 7 bicara angka sempurna. 70 itu angkanya 7 dan 0. 0 artinya hati bersih. Artinya tuntas kita kalau mengampuni orang. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci lagi. Kalau mengampuni sudah selesai. Tidak boleh dendam, dengki. 70 kali 7 kali sempurna. Artinya kita tuntas apapun dosa orang harus diampuni terus. Ya, nanti mengampuni itu urusan dengan Tuhan. Ya, pengampun karena Tuhan Yesus seperti doa Bapa kami ya.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Yaitu, jadi Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka kita belajar untuk mengampuni. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita di pagi yang indah ini kita baca 1 Tawari pasal 6 ayat 54 sampai 81 supaya kita selesai 1 Tawari pasal 6, sehingga besok atas izin Tuhan kita lanjut ke 1 Tawari pasal 7. Saya mau baca 1 Tawari pasal 6 ayat 54 sampai 81. Demikian firman Tuhan. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi mereka undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalannya. Dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalannya. Helen dengan tanah-tanah penggembalannya, Dibir dengan tanah-tanah penggembalannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalannya, dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalannya, Alamet dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang diberikan di antara kaum-kaum mereka, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asir, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Rubin, dari suku Gad, dan dari suku Sebulan. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalannya. Mereka memberikan juga dengan diundi di kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapatkan kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sichem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah penggembalannya. Di pegunungan Efraim lalu geser dengan tanah-tanah penggembalannya. Yokomiam dengan tanah-tanah penggembalannya. Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalannya. Ayalon dengan tanah-tanah penggembalannya. Dan Getrimon dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah penggembalannya. Dan Biliam dengan tanah penggembalannya. Jadi kota-kota diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang ada di Basan dengan tanah-tanah penggembalannya, lalu Estarot dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Isahar, Kades dengan tanah penggembalannya, Debrat dan tanah-tanah penggembalannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Asir, Masal dengan tanah-tanah penggembalannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Mephad dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Gad, Ramon di Gilead dengan tanah penggembalannya, Mahanaim dengan tanda-tanda penggembalan. Ayat 81 terakhir, Hesbon dengan tanda-tanda penggembalannya, dan Yeser dengan tanda-tanda penggembalannya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Tawari pasal 6 ayat 54 sampai 81 yang bicara tentang tanah-tanah penggembalaan. Mari saya mau kupas secara singkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua dengan saya diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mau baca di sini, mau bahas yang berkaitan dengan tanah pengembala. Yang pertama, tanda dan gembala. Tanah itu ciptaan Tuhan. Semua itu berfirman dalam 1 Korintus 10:6. Semua bumi dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Termasuk tanah rumah-rumah kita,
adalah milik Tuhan. Maka bangsa Israel dikasih sama Tuhan tanah-tanah balanya 12 suku bangsa Israel termasuk Yerusalem. Makanya Yerusalem itu kalau lihat sejarah, itu kalau menurut firman Tuhan, ini firman Tuhan kan bicara sejarah, saudara. Itu milik Tuhan, semua milik Tuhan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Dan kalau bicara tanah, itu milik Tuhan. 1 Korintus 10:26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Termasuk tanah yang kita injak, rumah, bapak, ibu, saudara semua. Mobil ada di atas tanah, ya kan? Bukan melayang-layang. Itu semua milik Tuhan. Maka kalau milik Tuhan, belajar kita untuk hormat dan takut kepada Tuhan. Dan kalau kita hormat dan takut kepada Tuhan, mari. Apalagi Tuhan Yesus sudah katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Bahkan sudah naik ke surga. Untuk apa? Dia menjadikan tempat buat kita. Janji Tuhan Yesus, dia menurunkan Roh Kudus. Ada penyertaan Tuhan. Sehingga kami tampil lebih pemenang. Supaya nanti kita dapat kekuatan dengan bimbingan Roh Kudus. Dan malah firman Tuhan menyadarkan kita. Supaya semuanya milik Tuhan. Tanah-tanah penggembalaan kita sadar buat kita bahwa apa yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Itu secara horizontal. Nah, sekarang berkaitan penggembalaan. Tanah-tanah penggembalaan. Tadi tanah saya sudah terangkan bahwa supaya kita sadar baca ayat itu bahwa apa yang kita miliki, tanah-tanah, rumah, aset semua, percaya itu dalam milik Tuhan, bukan milik kita. Kita lahir telanjang, baju aja gak punya, saudara. Ya, kita bisa sehat, bisa pakai baju, bisa punya aset. Itu ingat, sadar bahwa itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita dipercayakan untuk sebagai pengelola, supaya kita mengelola untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Ayub, coba saya mau baca. Ayub 1:21 dikatakan, aku dilahirkan telanjang, saudara. Tidak punya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya mau baca. Ayub 1:21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini amin. Ini jawaban seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang sadar. Supaya semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, berkaitan dengan penggembalaan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi gembala, saudara. Menjadi kepala, bukan ekor. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, saudara. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan ciptakan kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Saya mau baca. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ulangan 28, saya buka Alkitabnya dulu ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dan setia. Amin. Tuhan ciptakan kita kepala, bukan ekor, yaitu gembala. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus 3 kali dalam Yohanes 21 ayat 15, 16, 17. Tuhan tanya kepada Petrus dan Tuhan tanya kepada kita. Apakah benar Bapak, Ibu, Saudara mencintai Tuhan? Sampai 3 kali, angka 3 bicara angka kebangkitan. Artinya, supaya kita bangkit di dalam Yesus. Dan kalau benar kita statement katakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, gembalakan domba-dombaku. Mari hidup kita jadi berkat dalam rumah tangga. Siapa gembala? Bapak yang menjadi gembala kecil, suami menjadi gembala kecil, domba-domba istri, anak-anak. Saya sebagai hamba Tuhan sebagai gembala kecil, saudara mendengarkan firman Tuhan sebagai domba-domba. Saya kalau mendengarkan firman Tuhan, saya sebagai domba. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan gembala. Setiap kita mari ada menjadi gembala, ada menjadi domba. Yang penting mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa perintah Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Gembalakan domba-dombaku artinya supaya kita menjadi berkat. Menjadi saksi, menjadi berkat buat setiap orang. Karena Tuhan sudah panggil kita supaya hidup kita menjadi berkat. Beritakan berita tentang Yesus Kristus. Saya kasih ayat terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Jadikan diri kita menjadi gembala kecil, banyak jiwa-jiwa sebagai domba-domba untuk kita diselamatkan, supaya mereka diselamatkan. Beritakan Injil, beritakan tentang Yesus Kristus, beritakan tentang Tuhan yang maha baik. Karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh.
Amin, haleluya. Melayani, oh, lebih sungguh Tuhan mau pakai setiap kita. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena kita melayani. Hidup kami kita menjadi berkat. Kita mengasihi dan mengampuni. Melayani, lebih sungguh mengasihi, haleluya, mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya, mengasihi, oh, lebih sungguh, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh, amin, haleluya, mengampuni, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu melayani, mengasihi, mengampuni, melayani kita semua dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita ikuti firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, gembalakan domba-domba kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya, amin.